Salam mulia, jaya, jaya. Netizen ekuivalen rakyat, hari ini Laut berterima kasih kepada para netizen yang antusias menanggapi apa permasalahan dan bagaimana solusi tentang Taliban. Tentu ini adalah request yang sangat menarik untuk Laut bahas hari ini. Taliban sendiri pada proses kejadiannya di tahun 1996 menguasai atas kekuasaan pemerintahan Afghanistan. Tentu keberangkatan daripada Taliban itu sendiri adalah satu kaum kelompok. Mereka menamakan atas sisi kelompok pejuang, yang dimana mengubah atas sisi tatanan di Afghanistan tersebut, lalu mencurahkan pada prinsip atas hukum Islam. Yang sebenarnya tidak seperti ini tatanan negara. Karena apapun alasannya, agama tidak bisa dijadikan dasar sebagai penguasaan atas kedaulatan negara. Karena setiap kelompok-kelompok ataupun dari satu kaum tersebut, kalau dengan tatanan alasan agama menjadikan satu alasan perang, tidak diperankan, tidak dibenarkan sebagai alasan untuk melakukan pengalihan atas kedaulatan. Karena apa? Syarat perang ada dua macam, maklumat, dan dua adalah yang maha penting adalah memiliki atas hak tanah. Tentu kelompok ini tidak memiliki atas tanah, begitupun Afghanistan. Karena pada proses tatanan negara-negara di Timur Tengah itu memang banyak proses adanya tanah-tanah yang saat ini negara atas berdiri setelah Perang Dunia Kedua itu tidak memiliki atas sertifikat tanah tersebut. Maka banyak persoalan-persoalan diperebutkan. Cuman yang penting diingat adalah bahwa siapapun kelompoknya, siapapun manusianya tidak boleh berkelompok lalu membangun atas kekuasaan atas dasar karena mereka mau caplok begitu saja. Maka itu UN memberikan satu kebijakan mengamankan situasi dalam keadaan di Afghanistan. Sejak 20 tahun berjalan, UN telah melepaskan pada proses pasukannya. Melalui Security Council tentunya, yang dipimpin komando atas Amerika. Itu bukan negara Amerika, tetapi adalah peran daripada UN. Orang Indonesia bilang adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan setiap pengiriman pasukan, tentu ada proses adanya cuan atau dana anggaran yang diciptakan untuk kebutuhan atas di Taliban tersebut. Atas Afghanistan tersebut. Setiap negara yang berkonflik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok manapun, tentu UN tidak hanya memberikan komando untuk pengamanan sebagai atas pengamanan Dewan Keamanannya diturunkan di sana, bukan asal-asalan. Tentu juga sepeluru satu pun harus didanai dengan uang yang cukup. Amerika telah menarik dari Afghanistan saat ini, saat ini. Berkaitan dengan atas pasukan yang sudah 20 tahun ditempatkan di sana. Bukan karena Amerika nyerah, bukan. Atau dengan keadaan situasi sekarang. Tapi terpokok adalah terbongkarnya UN sudah tidak punya dana. Itu diumumkan oleh Sekjen itu sendiri. Karena sudah harus saatnya ditata kembali. Jadi 75 tahun UN sejak didirikan di Bandung secara de jure, de facto berposisi di Washington DC, itu adalah ada sisi penggunaan dana Son of Empire. Itu dilakukan. Lah, kaitan proyek berkaitan sisi perdamaian, itulah UN menurunkan pasukannya. Tapi perlu dicatat bahwa kita bukan dana negara Amerika, tetapi itu adalah dana UN yang diberikan sebagai The Security Council. Tentu pada proses keberadaan Taliban ini menuju pada proses keberadaan satu kelompok-kelompok sebagai kejahatan perang. Setiap pemerintahan ataupun kelompok manapun melakukan peperangan tanpa dengan jaminan tanah, itu artinya mereka melakukan satu kejahatan perang. Tentu menjadi tugas khususnya bagi Laut sebagai juru damai dunia saat ini. Di dunia 3 untuk menghentikan semua konflik tersebut. Jadi tidak dibenarkan dimanapun sejak adanya perang agama
jauh sebelum Islam turun, ya, adalah pada proses dulu adanya Kristen ya pada saat itu yang diperankan pada proses perjalanan sampai hampir 300 tahun sebagai dunia gelap. Itu artinya karena pada posisi itu adalah perang agama saat itu. Tetapi sampai saat detik ini tidak juga dibenarkan bahwa perang agama untuk mengambil alih sebuah kekuasaan kedaulatan negara. Tidak dibenarkan. Makanya tidak dibenarkan saat ini. Ketika Lord menyampaikan bahwa tidak boleh satu pun senjata diledakkan di dunia tiga sekarang ini. Artinya bahwa persenjataan baik senjata jenis manapun, termasuk itu roket, termasuk itu nuklir, stop! Tidak boleh diledakkan. Kalau ada satu kaum atau satu kelompok maupun negara-negara ataupun pemerintah manapun melakukan atas penyerangan dengan senjata-senjata tersebut, bisa dinyatakan bahwa itu adalah melakukan kejahatan perang. Itu yang pasti. Kenapa Taliban atau kelompok Taliban bisa mengambil alih tatanan pemerintahan Afghanistan? Makanya dari sistem di sini pemerintahan akan diatur. Sebenarnya peraturan sistem dunia internasional dari kekuatan pelaksanaan yang dilaksanakan Kingdom pada saat itulah UN melakukan satu sistem itu harus diikuti sebenarnya di negara-negara atau pemerintah manapun. Karena pemerintah kekuatan di tingkat republik, koloni, di tingkat daripada United States ataupun Kingdom itu sendiri punya aturan-aturan main. Semuanya melakukan proses keberadaan peraturan-peraturan yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhin sebenarnya. Karena sistem ini dunia dari zaman sebelum kita ada nih sekarang, begitupun sebelum Perang Dunia Kedua, ada kesana sudah bersistem. Sudah bersistem. Sehingga aturan-aturan itu menyimaki pada proses adanya kelompok-kelompok menyikapi dengan proses kelompok-kelompok yang ada atau Taliban atau bentuk kelompok manapun, tidak sekali lagi tidak dibenarkan untuk adanya penyerangan-penyerangan, pengambilan alihan daripada kekuasaan atas kedaulatan pemerintah tersebut. Tidak boleh. Karena harus mengikuti sebuah sistem yang ada di internasional maupun sistem konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Kalau masing-masing kelompok harus mereka bersatu lalu kemudian melakukan perebutan sisi kekuasaan pemerintahan yang berjalan, itu artinya kudeta. Dan kudeta itu tidak dibenarkan. Dan kudeta itu sama dengan melakukan kejahatan perang. Kudeta itu melakukan kejahatan perang. Dimanapun itu terjadi. Maka proses keberadaan tentang pemerintahan telah diatur di dalam UN. Bagaimana standar pemerintah bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh kaum rakyatnya. Kesejahteraan bagi kaum daripada keseluruhan pejabatnya. Jadi pejabatnya maupun kesejahteraan bagi seluruh kaum rakyatnya harus sama-sama sejahtera. Tidak hanya diwakilin sejahtera oleh para pejabatnya. Itu tidak dibenarkan. Maka proses kejadiannya Perang Dunia Kedua yang telah menghasilkan pada Asia Perjanjian Asia Afrika dalam proses keberadaan yang dipimpin oleh Bung Karno lalu dan pada saat itu ada di Bandung. Republik-republik yang terbangun itu waktu itu dilakukan dengan 52 republik yang akhirnya berkembang pada proses republik yang terjadi ada. Itu tentu juga menggunakan jaminan atas tanah kita. Orang menyebut dengan tanah Nusantara. Melakukan dalam posisi pembentukan atas itu. Jadi tidak sembarangan. Yang pada akhirnya saat itu Bung Karno juga telah melakukan penyerahan atas BPKB-nya. Kalau mobil BPKB-nya, sertifikasi tersebut kepada Uni Soviet. Uni Soviet seluruh republik-republik terbanyak di sana ya, lalu kemudian dibentuklah gabungan daripada republik. Itu dibentuk semua di Bandung pada saat itu Bung Karno. Dan saat Uni Soviet ini berakhir atas perjanjiannya, maka Uni Soviet itu sendiri akhirnya sekarang terjadi masing-masing negara. Bukan karena kehancuran di sisi ekonomi, tapi itu perjanjiannya telah berakhir. Perlu sadari itu semuanya. Lah, bagaimana solusi-solusi terkait dengan persoalan
negara-negara di bumi saat ini memasuki dekade dunia 3 yang saat ini diakui bahwa keberadaan dunia dalam keadaan riset, dinolkan dalam kondisi. Artinya butuh penataan kembali. Penataan kembali. Butuh penataan kembali. Oleh siapa? Ya kita semua yang menata. Cuman mereka harus sadar bahwa seluruh pemimpin-pemimpin dunia harus sadar bahwa solusi dari perang dunia kedua, dan perang dunia 1 dan sebelumnya semua diselesaikan di Bandung. Kita sudah 1 tahun melewati sisi perjanjian. Tentunya ada solusi segera. Sadarlah bahwa negara-negara di dunia ini harus ada satu perundingan baru yang dilakukan pada posisi komando atas Bandung. Dan Amerika sekalipun negara menyebutnya orang adidaya atau superpower, ataupun negara Inggris sekalipun, atau Belanda saat ini, ya, itu pun masih tunduk kok dengan aturan-aturan ini. Tinggal mereka bersinergi segera melakukan satu pertemuan bersama Lord Rangga, bersama kita semuanya dalam artian di sini untuk penyelesaian berkaitan proses adanya tatanan dunia 3 ini harus bagaimana dan bagaimana. Lord sendiri sudah menyiapkan ke semuanya. Mungkin saatnya juga saat ini bangsa Indonesia ya, yang telah sadar diwarisi oleh kekuasaan atas kedaulatan dunia ini harus mulai ditanamkan. Terutama sekarang wakil-wakil kita di DPR maupun sisa ini pemerintah saat ini segeralah mengambil kekuasaan tersebut untuk melakukan satu sinergi bersama Lord Rangga, bersama dengan kita semuanya, menyelesaikan atas kemelut-kemelut yang ada di seluruh negara-negara atau pemerintahan di bumi ini. Lord akan bantu. Sehingga pada saatnya tidak kita hanya menghadapi pada proses situasi. Apakah yang sekarang orang ramai dengan situasi pandemi, COVID-19, kemudian adanya dan macam-macamnya dengan sistem penyelesaiannya. Kita tidak hanya untuk cukup menyelesaikan ini saja, tidak cukup. Untuk penyesuaian itu, maka dekade waktu tahun ini dan tahun berikutnya tetap adalah merupakan bagian tahun penyesuaian. Kata orang bilang adalah masa transisi dari dunia 2 ke dunia 3 ini. Tentu Indonesia ini harus mengambil alih peranan ini. Mengambil alih segera. Karena apapun keadaannya, Indonesia adalah mewarisi atas kedaulatan dunia, atas aset ya, yang bisa menyelesaikan atas hutang-hutang negara-negara dunia-dunia itu. Negara-negara itu tadi semuanya. Itu harus saatnya. Jadi buka matanya, buka hatinya, buka telinganya. Kita segera nih menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Dari kita Indonesia. Indonesia Raya. Raya itu raja. Indonesia raja itu Indonesia raja. Indonesia Raya itu raja. Kalau tulisan dulu itu. Jadi Indonesia adalah rajanya raja dari dunia. Pemerintah dunia. Oke? Jadi Indonesia Raya adalah Indonesia Raja. Maka ada tuh letak kebunnya di sono. Di Bogor. Namanya Kebun Raya. Itu Kebun Raja tulisannya. Cuman sekarang dibaca Raya. Ya, istananya ada. Dulu Istana Pakuan itu. Di Bogor Istana Pakuan. Ya. Jangan lupa ikuti terus apa yang disampaikan kepada Lord. Itu adalah menurut penemuan Lord. Sejarah ada yang disampaikan secara benar, sejarah ada yang disampaikan tersimpan, ada yang terdepak, ada sengaja yang dengan sisi sejarah yang dibuat oleh kemenangan dari perang dulu. Maka itulah kita kiranya menjadi satu hal kesepakatan bahwa perbedaan di sini jangan sampai dipermasalahkan. Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Lord selalu bersama kita semuanya, netizen ekuivalen rakyat. Salam mulia, jaya, jaya.